Halo warga sipil sekalian, langsung aja. Baru aja semalam gue udah ngebantu tugas intelijen pemerintah Republik Indonesia. Kita udah nge-spill beberapa akun yang bisa ditelusuri untuk mencari dalang semua kerusuhan yang terjadi hari ini yang sudah sangat merugikan banyak sekali masyarakat dan beneran korban jiwa. Ya, bukan pemerintah sudah mencari itu ya. Nah, cluenya Pak, bukan dari asing Pak, dari kekuasaan itu sendiri Pak. Dari tamaknya, dari keserakahan, dari rasa sakit hati mungkin, dan rasa ingin lebih kuat dan lebih powerful. Dan Bapak bisa telusuri sendiri dari akun-akun kayak Heraluk, Tekarot 007, Masvel, dan Ndru Chan. Ya, kita baca ya, Ndru Chan. Dan buat teman-teman juga bisa pelajari sendiri kenapa yang gue kasih contohnya Twitter, karena kalau di TikTok bisa dihapus gitu aja, bisa hilang gitu aja kan, rata-rata anonim semua ya. Anonim, terus pura-pura pakai bendera One Piece gitu ya, Straw Hat gitu, terus tiba-tiba hilang. Tapi kalau di Twitter kan bisa ditelusuri gitu, afiliasinya kemana, siapa yang mereka dukung, siapa yang mereka lawan, dan bagaimana mereka selama ini melakukan fitnah dan doxing kepada orang-orang yang bertentangan dengan mereka. Itu ada tuh, siapa sosok yang sering dibela, instansi mana yang sering dibela. Kadang mereka split nih pembelaannya, tapi jelas kok di situ. Dan itulah alasan kenapa akun-akun ini harus diperiksa dan ditelusuri. Kalau memang pemerintah benar-benar pengen tahu siapa dalang semua kerusuhan ini. Selanjutnya, teman-teman, kita semua sama-sama melihat ya hal-hal paling buruk yang bisa kita lihat gitu. Dan kita semua sama-sama bisa melihat semua pihak bermain gitu. Kita melihat entah itu polisi, entah itu TNI, entah itu presiden sekarang, entah presiden yang sebelumnya, entah itu pendukung rezim sekarang, pendukung rezim sebelumnya, atau pendukung orang yang gagal menjadi rezim, semuanya sudah bercampur jadi satu gitu. Tapi yang pasti, dan jadi salah satu tujuan gue juga kenapa gue ngebongkar ini di awal adalah bukan masyarakat, bukan mahasiswa, bukan buruh, bukan koalisi masyarakat sipil, atau bukan gerakan rimpang yang memulai semua kerusuhan ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mencoba menunjuk tangan teman-teman ini semua, ya udah gugur sendiri, karena apa yang sudah berhasil kita tunjukkan kepada publik. Artinya apa? Artinya di hari Minggu ini ada satu goals yang ingin dituju oleh pihak tertentu. Dan mungkin teman-teman juga udah terinfo ya, karena udah banyak sekali buktinya yang tersebar di sosial media. Tujuan tersebut tak lain tak bukan adalah menciptakan negara dalam kondisi darurat militer. Kenapa ini harus dilakukan? Karena dengan ada darurat militer, banyak hal yang bisa mereka lakukan dan kekuasaan mereka akan semakin melebar. Bukan cuma soal tindakan kekerasan, bukan cuma soal tindakan pengamanan, bahkan penyitaan aset untuk kepentingan negara bisa dilakukan ketika negara berada dalam keadaan darurat militer. Nah, rencana darurat militer ini butuh satu elemen paling penting, yaitu aksi massa yang masif, supaya jadi delegitimasi untuk ditetapkannya status darurat militer. It all make sense sekarang teman-teman. Yes, itulah kenapa sekarang kalau misalnya lu ngelihat teman-teman lu udah terkapar, kawan-kawan lu udah susah gitu ya, udah ada aksi represi, terus lu coba untuk menyuarakan ayo pulang atau menjaga teman atau kita mundur, akun lu seketika akan diserbu buzzer-buzzer. Yang pasti satu, mereka selalu private akun, kedua beberapa nol, kosongan, ketiga fotonya AI, keempat pakai foto orang lain, dan jumlahnya bisa puluhan ribu. Ini yang disebut sebagai cipta kondisi. Sudah paham sampai sini teman-teman? Nah, bagaimana cara melawan mereka? Apakah turun dengan jalan dengan membawa senjata yang kita punya? Tidak. Kita mungkin bisa menang, tapi peluangnya sangat kecil. Tapi ada cara lain yang mana kemenangan kita akan jauh lebih besar dan mereka akan sangat-sangat kewalahan, yaitu kesadaran teman-teman. Memahami strategi mereka, memahami taktik mereka, dan menggunakan teknologi kita sebaik mungkin. Karena senjata kita adalah otak, sesuatu yang mereka nggak punya gitu. Dan gue berterima kasih sekali ke seluruh teman-teman, seluruh gerakan kolektif yang tiada hentinya saling berinteraksi satu sama lainnya dari kemarin, seluruh teman-teman public figure influencer ya yang tidak capek menyuarakan untuk saling menjaga satu sama lainnya. Kuatkan mental dan hati kalian teman-teman dari serangan-serangan buzzer seperti itu. Cuekin aja, karena kita tahu ya kita melakukan ini untuk keselamatan banyak sekali nyawa manusia. Dan itulah kenapa hari ini yang seharusnya jadi jadwal mereka merayakan kemenangan mereka dengan status darurat militer, itu terasa. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI, harga mati. Pada kesempatan kali ini kita membuat suatu video yang cukup menarik, dan ini juga viral di media sosial. Bagaimana melihat ya sebuah tindakan-tindakan yang perlu untuk kita ketahui sebagai masyarakat Indonesia. Ketika kita melihat seorang influencer yaitu Ferry Irwandi yang beberapa hari lalu diundang di acara TV, dan beliau dengan lengkap data-data yang ia miliki, seakan-akan ini adalah sebuah rahasia yang paling penting
dan dokumen-dokumen yang paling penting, ia membongkar siapa mafia yang bermain di belakang layar atas kericuhan dan masalah-masalah yang terjadi di negara kita ini. Tersebut tercatat di dalamnya ada nama geng Solo yang perlu untuk kita ketahui bersama-sama, dan mari kita membacakan bagaimana perjalanan Ferry Irwandi dalam membongkar semuanya ini, sehingga ada banyak orang yang melaporkan Ferry Irwandi karena mereka takut. Mereka sangat-sangat takut ketika hal ini dibongkar. Diinformasikan bahwasannya beredar video di Facebook yang memperlihatkan sosok influencer Ferry Irwandi menuduh tentara negara Indonesia sebagai dalang kerusuhan pada demonstrasi tepatnya di Agustus 2025. Penjelasannya berdasarkan hasil penelusuran tim. Ya, diketahui bahwa video tersebut hasil yang memang merujuk pada temuan. Diketahui bahwa video yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Mengacu kepada laporan, ada beberapa penanda bahwa video yang beredar hasil yang dibuat-buat oleh para buzzer. Penanda itu diantaranya wajah dan gerakan tubuh Ferry dalam video tampak kaku. Selain itu, dari hasil analisis dengan Hive moderator dengan laporan, diketahui bahwa persentase video hasil rekayasa bisa dikatakan 99% adalah hasil hoax. Dari penelusuran tim ya terkait konten tersebut, maka ditemukan adanya video itu berbagai media sosial milik Ferry Irwandi. Adapun Ferry Irwandi memang sempat akan dilaporkan oleh pihak TNI lantaran ada dugaan tuduhan pencemaran nama baik kepada instansi TNI. Namun belakangan diketahui bahwa pihak TNI dengan Ferry Irwandi sudah berdamai ataupun tidak ada masalah lagi. Ferry mengaku telah dilaporkan oleh ke Puspen TNI Brigjen TNI Marinir Freddy Ardiansyah terkait dugaan tindak pidana yang dilakukannya. Keduanya sudah berdialog dan saling mengakui adanya kesalahpahaman dalam situasi ini. Terjadi dialog antara Ferry dan beliau yang intinya ada banyak kesalahpahaman di antara situasi ini. Itu tulisan Ferry dalam akun Instagramnya. Ferry telah mengizinkan unggahnya yang dikutip. Ferry menyatakan Freddy telah meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut. Begitu juga dengan dirinya. Ia yakin masih banyak prajurit yang mencintai negara dan berkomitmen melindungi rakyat Indonesia. Mabes TNI pun telah buka suara soal komunikasi dengan Ferry. TNI menyampaikan isi komunikasi yang dilakukan dengan Ferry Irwandi. Semangat TNI adalah selalu bersatu bersama rakyat, termasuk menjaga dari informasi dan informasi yang bisa menimbulkan gejolak di masyarakat, tulis Puspen TNI dalam keterangan unggahnya. Mabes TNI menegaskan telah berdialog dengan Ferry membahas polemik yang belakangan ini jadi perbincangan publik. Disebutkan komunikasi keduanya bertujuan meluruskan informasi yang salah. TNI telah berkomunikasi dengan saudara Ferry Irwandi untuk saling meluruskan informasi-informasi yang memang itu seakan-akan menyalahkan ataupun ini adalah salah satu miskomunikasi. Yang dimana ketika kita melihat hal seperti ini, tentunya ini salah satu isu yang cukup juga mencekam. Nah, apakah kita dapat menyelesaikan semuanya ini? Apakah masyarakat dapat menelan ini dengan baik ataupun menelan secara mentah-mentah? Tentunya tidak semudah itu. Bagaimana kita tidak teradu domba, tidak terbakar amarahnya dengan isu-isu yang beredar? Memang apa yang disampaikan oleh Bung Ferry Irwandi adalah sebuah fakta yang begitu menarik ya. Ketika dia diundang, dia tahu siapa dalang di balik semuanya ini. Ferry Irwandi adalah anak muda tanpa dibayar. Dia berani menunjukkan jati dirinya untuk membongkar para permainan-permainan geng Solo. Apakah seperti yang kita lihat yang beredar bahwasanya Fufu Fafa, akun Fufu Fafa, pemilik akun Fufu Fafa terlibat dalam permainan kericuhan yang terjadi di negara kita yang begitu berjilid-jilid. Dan mari kita tunggu kelanjutan bagaimana Ferry Irwandi terus membongkar hal-hal seperti ini ke depan. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada,
Apa yang teman-teman lihat, yang teman-teman dengar saat ini, sampaikan di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Salam inspirasi.